Diguyur hujan deras menjelang balapan MotoGP, pawang hujan di sekitar sirkuit kembali diturunkan. Di tengah hujan deras, sang pawang kembali melakukan ritual dan membuat hujan mereda. And Ducati have so much experience in the wet, they just put a setting that they tell. Itu ada pawang hujan gimana sih sebenarnya di negara ini gitu. Tetapi di era Joko Widodo ini ya, keyakinan klinik tadi itu justru didemonstrasikan di hadapan publik. Justru dipamerkan segenap rakyat Indonesia, bahkan disaksikan oleh dunia. Negara ini sudah kita bangun sebagai negara yang kita sebut Nikah Walido. Semua warga negara Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, kita hargai, kita kerjasama. Di tengah hujan deras yang mengguyur sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, para penonton dihebohkan dengan aksi pawang hujan yang tengah melakukan ritual. Saya pikir kesemrawutan negeri ini sudah cukup gitu dengan berbagai problem bangsa. Ya sebenarnya tidak perlu dilakukan dan ini hanya menambah masalah. Ya, ini ritual klinik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan tentu saja ritual yang seperti ini dalam pandangan syariat Islam bermasalah. Kita itu di Indonesia tidak cukup hanya mengatakan toleransi, tapi tingkatkan dari itu akseptasi. Akseptasi itu apa? Bersatu kita. Yang urusan sifatnya ubudiyah personal, silakan sendiri-sendiri. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Membangun negeri ini bersama-sama adalah kalimatun sawa. Ritual klinik pawang hujan yang mencoba untuk menolak hujan, dan ternyata hujannya juga tidak berhenti begitu. Percaya tidak percaya, pasca ritual, hujan yang mengguyur sirkuit akhirnya mereda dan panitia memutuskan untuk menggelar balapan pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian tengah. Menurut saja ini adalah satu klinik, satu ritual yang bertentangan dengan perintah agama, dan tentu saja dalam logika akal orang-orang yang intelektual, ini benar-benar pembodohan publik. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Setiap masyarakat menurut Al-Quran, apa yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu, jangan ganggu itu. Hal-hal yang mistis, hal-hal yang klinik tadi, itu menjadi keyakinan, tapi aib. Itu ada ayat di surat Al-An'am. Kita hormatilah itu. Ya toh? Hormati, menghormati itu bukan berarti kita setuju. Tidak boleh ada ketaatan kalau ketaatan tadi menyeru kepada kemaksiatan kepada Allah. Orang muslim yang sejati itu dia membuka diri terhadap perkembangan iptek, dan itu kokoh ya, teguh memegang akidah Islam. Itu adatnya, itu kebiasaannya, itu kepercayaannya. Kenapa mau diganggu? Al-Quran berkata ini. Orang maki kepercayaannya, kan bisa dijawab juga, dia maki kepercayaan kita. Ngapain begitu? Jadi jangan terlalu kaku. Di setiap daerah ada adatnya, ada kebiasaannya. Seperti diketahui, Ahmad Kosinuddin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Kosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Kosinuddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Kosinuddin ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Kosinuddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Sangat disayangkan pengetahuan Kosinuddin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif.
khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespon setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Kosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Kosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Kosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Kosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah. Khilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia. Khilafah mulai diperkenalkan semenjak organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bertandang di negara merah putih ini. Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah, khilafah mulai hilang kendali, sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya. Menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Terus majukan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah! Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita, Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah